Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ulama di pandai bermasyarakat beserta ikhwah yang tercinta disebut nama, insyaallah kita semua para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Setiap kali Allah Taala menyandingkan nama manusia dengan jin, itu pasti didahulukan kata jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu disebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa qul la ijtama'atil jinnu wal insu. Selanjutnya kita belakangan dia dibuat nas diambil dari kata uns, artinya jina. Kita ini disebut nas karena manusia itu jina. Lawan dari kata jina adalah liar, maka binatang itu liar. Maka kalau ada manusia dia liar, itu tak bisa disebut nas. Karena ciri manusia itu disebut nas. Manusia disebut juga dengan kata insan. Contohnya dalam surat yang selalu dibaca salat subuh hari Jumat rakaat kedua. Hal ata 'alal insan. Sudah jadi bahasa Indonesia. Insan diambil dari kata nasya, artinya lupa. Kenapa kita ini disebut lupa? Karena kita lupa datang dari mana, lupa berasal dari mana, lupa kalau dulunya dia miskin sekarang sudah kaya, lupa kalau dia dulu susah sekarang sudah lapang. Orang yang lupa itu disebut dengan insan. Uns, jina, lawannya dia. Nasya, lawannya zikr, ingat. Orang yang lupa itu diingatkan. Makanya dia diingatkan seminggu sekali. Sholat Jumat wajib mengingatkan dia. Adapun 5 kali dalam sehari dia diingatkan sholat berjamaah, karena dia mendengarkan ucapan imam, dia mendengarkan tausiah nasihat kultum, termasuklah pengajian malam ini dalam rangka mengingatkan manusia yang lupa tadi. Lalu kemudian dia juga disebut dengan bashar, basharan sawiyya. Bashar diambil dari kata bishra, artinya kulit, karena manusia itu memiliki kulit bishra. Sedangkan jin itu diambil dari kata jannah. Jannah artinya tertutup. Ada beberapa kalimat yang asal katanya satu dari kata jannah itu tertutup. Contoh, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannah, surga, diambil dari kata jannah, tertutup. Kenapa surga itu disebut tertutup? Karena buah pokok kayu yang dahan cabang-cabangnya bertemu, lalu daun menutupi sampai cahaya matahari tak tembus ke bawah. Maka surga itu disebut dengan jannah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Daun-daunnya lebat sehingga ketika saling menyatu sampai cahaya matahari dari atas tak tembus ke bawah. Maka orang yang berada di bawah itu adem, ayem, tenteram, tenang, sejuk. Maka disebutnya dengan jannah. Diambil dari kata jannah. Anak yang ada dalam perut, rahim perempuan disebut dengan janin. Diambil dari kata jannah. Kenapa disebut janin? Karena dia disebut dalam Quran fi dhulumatin salas.
usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia tidak mau, dia angkuh, dia sombong. Wa kana, dia itu aba, enggak, istakbara, sombong, angkuh. Istakbara dia ambil dari kata kabwa, merasa dirinya besar. Lalu kemudian Allah itu aziz, maha kuasa. Kalau Allah mau dia tunjuk sekali, iblis itu mati. Tapi di balik kuasanya itu dia juga azizun hakim, ada kebijaksanaan di balik kuasa Allah. Maka Allah yang maha bijaksana itu bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartu. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan untuk sujud? Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau mesti sujud? Ketika itu iblis menjawab, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Ini bukti bahwa iblis itu bukan malaikat. Karena kalau dia malaikat, pasti dia mengatakan khalaqtani min nur, aku dari nur, cahaya. Ayat itu jelas-jelas dia katakan khalaqtani min nar, aku dari api. Yang dari api itu bukan malaikat, tapi jin. Lalu kenapa jin bisa masuk dalam barisan malaikat? Ini muskil, ini problem. Padahal yang disuruh sujud itu malaikat. Wa yaqulna lil malaikat, ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ngapain iblis bisa masuk ke kelompok malaikat? Padahal dia bukan malaikat. Yang disuruh sujud itu malaikat. Tapi ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud? Khalaqtani min nar, aku dari api. Kalau begitu dia bukan malaikat. Yang dari api itu jin. Dan dalam surat Al-Kahfi jelas-jelas kana minal jinni. Itu lebih jelas lagi. Kalau tadi masih kiasan dia mengatakan aku dari api. Dalam surat Al-Kahfi jelas-jelas kana minal jinni, iblis itu dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dari kalangan jin. Yang di atas itu malaikat, tapi karena prestasi amalnya baik, maka dia bisa naik setara dengan malaikat. Setelah dia setara dengan malaikat, Allah ciptakan makhluk baru bernama Adam. Di saat Allah suruh semua makhluk ini sujud kepada Adam, semua sujud kecuali dia. Makin sombongnya, makin angkuhnya, saat itu dia merasa aku tak layak untuk sujud kepada Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya kisah ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa permusuhan kita dengan iblis itu adalah permusuhan antara jin dan manusia, bukan permusuhan antara malaikat dengan manusia. Karena malaikat tak pernah punya riwayat permusuhan dengan manusia. Permusuhan itu adalah dengan jin yang bernama iblis.
yang mana? Tadi katanya jin itu jahat, jin itu kafir. Kenapa di sini dikatakan jin dengan bacaan Quran dia mengagumi Quran? Dijelaskan dalam ayat setelahnya. Inna kami minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, dan kami ini ada yang jin kafir. Adapun yang jin muslim itu, ulaika ta'arraw rasyada, mereka selalu mencari jalan kebenaran. Itulah jin yang mendengarkan bacaan Quran, dan nabinya bukan dari kalangan jin. Jin itu nabinya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan bacaan Quran yang mengagumkan. Makanya kalau ada qari baca Quran, ada orang mengantuk dengan baca Quran, itu lebih parah daripada jin. Setahun jin saja mengagumi bacaan Al-Quran. Lalu kemudian jin itu pula sekelompoknya ta'arraw rasyada, mencari kebenaran. Yang satu lagi, kanu li jahannam hawa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Yang jin kafir itu li jahannam hawa, dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Oh, kalau begitu jin itu masuk neraka, Pak Ustaz? Ya. Ustaz dapat dalil dari mana? Dari Quran, surat Al-Jin. Li jahannam hawa, dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Neraka itu dari apa? Api. Jin itu dari apa? Api. Kalau begitu api masuk api tak sakit. Datang seorang anak muda menjumpai Ustaz. Pak Ustaz, ya, jin yang kafir itu masuk neraka. Ya, jin itu dari apa? Dari api. Jin masuk neraka. Ya, kalau begitu api masuk api tak sakit. Ustaznya diam. Coba ambil tanah satu goni. Kamu dari tanah? Ya, nanti saya timpakan tanah itu kepada kamu satu goni. Dari tanah, pukulkan ke tanah. Sakit apa tidak? Jangan sakit, mati pun bisa. Satu goni. Jadi logika berpikir api ketemu api, tanah ketemu tanah. Api jin itu tingkat panasnya rendah. Api neraka itu tingkat panasnya tinggi. Api yang rendah dibakar dengan api yang sangat tinggi juga merasakan azab. Maka dalam Quran dikatakan, an-nari dzatil waqud, neraka itu punya bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Dibakar-bakar Al-Quran surat Al-Baqarah. Waquduhan nas, bahan bakarnya nas. Wal hijarah, batu. Siapa yang dimaksud dengan nas? Semua manusia yang kafir itu akan jadi bahan bakar api neraka. Orang yang tidak beriman, maka dia akan masuk dalam neraka sekaligus jadi bahan bakar api neraka. Dia di dalam neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jadi kalau bapak punya kawan, ibu punya teman, orangnya baik tapi dia kafir, ajaklah dia masuk Islam supaya dia jangan jadi bahan bakar api neraka. Di kawan saya yang baik, Pak Ustaz. Waktu saya susah, orang Islam tak peduli, dia ngasih saya pinjamin duit. Bagaimana cara menyelamatkan dia? Ajak dia masuk Islam. Tapi dia tak mau. Ajak dia nyebutkan passwordnya aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah gunting pita bisa nyusul belakang. Gunting pita itu sunat. Kalau tidak, maka dia akan jadi bahan bakar. Waquduhan nas, bahan bakarnya api neraka. Wal hijarah, ini bahan bakar yang kedua. Hijarah, batu. Batu apa ini? Semua batu-batu berhala, patung-patung, itu akan jadi bahan bakarnya api neraka. Maka tukang buat patung, nanti dikumpulkan Allah di akhirat. Hai pengrajin tukang buat patung, coba tiupkan roh ke dalam patung yang kau buat. Aku tak bisa ya Allah, maka engkau akan masuk bersama patungmu sekalian. Makanya yang di dalam rumahnya ada patung, patung makhluk hidup, patung Buddha, patung gajah, itu semua akan jadi bahan bakar api neraka. Dia sudah menyimpan bahannya di dunia.
itu semuanya berkawan dengan jin. Artis-artis supaya cantik dimasukkan permata ke wajahnya, pakai daun sirih, dibacakan mantra-mantra, tiba-tiba masuk, lalu kemudian dia bercahaya. Ketika mati jasadnya tak busuk-busuk, ketika digali kukunya memanjang, hidungnya, matanya memancarkan apa, jin masuk ke dalam tubuhnya. Dan tiba, ini panjang ceritanya, sampai-sampai hotel dikhususkan, hotel di tepi pantai laut selatan, ada kamar khusus yang tidak boleh didiami, dicat dengan warna hijau muda, dengan sajen-sajen khusus untuk Nyi Roro Kidul. Masih ada sampai hari ini. Artinya apa? Orang minta kepada jin, Al-Quran masih eksis sampai hari ini. 14 abad yang lalu Allah sudah kasih tahu bahwa ada sekelompok manusia berkawan dengan jin, dan dia selalu meminta kepada jin tersebut. Jin-jin itu meminta kepada setan, kepada penguasa. Namanya secara umum jin. Jin itu dibagi dua. Jin yang baik, jin muslim, jin yang jahat, jin kafir. Jin kafir ini ada induknya. Induk dari jin kafir itu adalah iblis. Iblis itulah yang tidak akan mati-mati sampai nanti hari berakhir. Sedangkan jin yang biasa itu bisa mati, bisa terbakar. Maka kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kita diajarkan ta'awuz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanir rahmati wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanir rahmati wa min kulli 'ainin lamah. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tidur malam kita baca pula qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasiqin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nabi mengajarkan ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke kepala, ke wajah, ke bagian badan untuk menghindari daripada gangguan jin. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan tak ada lagi jin zaman sekarang, jin masuk ke anak-anak SMP, anak-anak SMA, kerasukan jin satu lokal. Kenapa? Banyak sebab. Bisa jadi dia tak mendekatkan diri kepada Allah, tapi banyak juga anak-anak gadis yang diganggu jin karena celana jin itu dipakainya. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang Islam disuruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada yang merusak ini, bisa meruqyah dirinya sendiri. Kalau tak juga mempan, maka dia minta diruqyahkan orang lain, akan dibacakan ke telinganya sebelah
Hai utusan, cobalah kamu datangi ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling bersih, tidak pernah makan haram, lidahnya banyak bertasbih. Anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Pernah ditanya orang, Imam Ahmad bin Hanbal inilah yang di kampung kita di Pekanbaru dikenal dengan nama Imam Hanbal. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali. Inilah dia Imam Ahmad bin Hanbal, imam keempat dalam mazhab fikih. Tapi dia orang yang zuhud, wara, menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Ibadahnya hebat. Anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Pernah ditanya, hai Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, bagaimana sholat malam bapakmu? Apa kata anaknya? Ayah saya itu Ahmad bin Hanbal, sholat malamnya 300 rakaat. Riwayat ini disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Judul kitabnya Siyar A'lam Al-Mubala, dalam biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika diundang? Tuan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tolong datang ke istana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mohon maaf, saya tak bisa datang ke istana. Karena zaman dulu, ulama yang bolak-balik ke istana itu dianggap sebagai penjilat, makan kuah. Dia tak mau datang ke istana. Tapi ini orang minta tolong, Tuhan. Orang yang susah mesti ditolong. Apa masalahnya? Adik raja sedang kerasukan jin, jadi tolong Tuhan doakan. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke tempat wudhu. Kita tidak boleh langsung menginjak kaki ke lantai kamar mandi. Mungkin di situ ada najis kotor, maka dianjurkan pakai sendal. Sendal itu kalau di Mesir, di Arab, sendal khusus kamar mandi terompah kayu. Kayu yang dikasih itu namanya terompah kayu. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke kamar mandi, mengambil terompah kayu sepasang. Tolonglah bawa terompah kayu ini. Untuk apa Tuhan? Bawa saja ke tempat adik raja yang sedang sakit itu. Lalu mereka pun membawa terompah kayu itu, didekatkan. Maka saat itu juga adiknya sehat, jinnya kabur. Sehat. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tahun 241 meninggal dunia. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, lalu kemudian adik raja itu kumat lagi, sakit lagi. Lalu mereka bawa lagi sendal terompah kayu itu. Jinnya ketawa terbahak-bahak. Kata jinnya, aku bukan takut sama sendalnya, aku takut sama yang punya sendal. Sekarang yang punya sendal sudah mati, aku bebas. Kalian sangka aku takut sama sendal ini? Sendal tidak ada apa-apanya. Ternyata ketika orang soleh itu ada, sendalnya pun jin takut. Ya sama lah Bapak Ibu juga begitu. Bertamu Bapak Ibu ke kantor dinas, nampak sepatu PLT. Tak ada dimasuk. Pada PLT-nya tak ada. Nampak mobil gubernur parkir. Oh, sudah. Pegawai-pegawai semuanya masuk kantor. Ada ditengok di kantor gubernur, mobil PLT parkir. Padahal PLT-nya sedang tidur di rumah. Mobilnya. Artinya apa? Orang takut karena kualitas kedudukan, karena jabatan. Begitulah jin itu takut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Adakah jin takut kepada manusia melebihi ketakutan kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, lebih hebat lagi daripada itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, wahai Umar bin Khattab, lau salakta fajjan, kalau engkau melewati suatu lembah, salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika, maka setan akan lewat di lembah yang lain. Masalaka Umar fajjan, kalau Umar lewat di suatu lembah, salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika, maka setan akan lewat di lembah yang lain. Kalau Umar bin Khattab sudah lewat di jalan paus, maka setan akan lewat putar dari jalan duyung. Saking takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Begitulah apa yang ditakutinya. Yang ditakutinya adalah kualitas keimanan Umar bin Khattab. Sungguh pun begitu, Umar
meninggal dunia ditusuk dengan pisau oleh seorang laki-laki Majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab yang ditakuti setan, yang setan beri kepada dia, bisa ditikam pakai pisau dan mati syahid, meninggal. Tiba-tiba sekarang ada orang mengaku tidak mempan pisau, tidak mempan pisau silet, tidak mempan dibacok pedang. Kenapa? Lebih hebatkah dia dari Umar bin Khattab? Menunjukkan dia bukan lebih hebat, tapi memang dia berkawan dengan setan itu. Dan orang tertipu dengan pakaiannya. Inilah orang casingnya Nokia, isinya Cina. Bajunya baju ulama, isinya setan. Bajunya baju orang berilmu, tapi isinya jahil. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang mengaji paham hakikat ini. Umar bin Khattab, setan takut kepadanya, tapi dia mati ditikam, mati syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Bakar Siddiq meninggal dalam keadaan sakit. Utsman bin Affan meninggal ditikam, dibunuh. Ali bin Abi Thalib meninggal ditikam pada saat salat subuh, ditikam oleh seorang laki-laki bernama Abdurrahman ibn Muljam, seorang Khawarij. Tiba-tiba sekarang ada orang yang mengaku ilmu hebat, tak membuat dengan pisau. Apa yang membuat ini? Tak lain tak bukan berkawan dengan hantu, dengan setan. Tapi Allah orang malah meminta kelebihannya, bahwa Allah memberikan karamah kepada wali-walinya. Bisa. Saya tidak mengingkari wali Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allah." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Wali Allah. Tapi ingat, wali itu bagi dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Ada yang kadang diberi Allah kemuliaan, tapi kadang ada dekat dengan setan. Wali Allah, wali setan. Wali murid itu lain lagi. Wali itu artinya orang yang menolong. Wali Allah, orang yang menolong agama Allah. Wali setan, orang yang menolong setan. Dia memberikan saja kepada setan. Dia memberikan pertolongan kepada setan. Setan meminta semua yang dia kehendaki dan dia menuruti itu semua. Di depan manusia nampak sebagai orang yang syukur, yang alim, yang dekat kepada Allah. Tapi tak lain tak bukan menjadi budak-budak setan. Maka kita dilarang menyembah setan melalui patung. Semua orang Pekanbaru yang tidak menyembah Allah itu semuanya menyembah setan. Orang yang ikut agama Konghucu itu menyembah setan. Coba tengok di tokonya, Konghucu tegak dengan Konghucu, patung Konghucu. Ustaz tahu dari mana? Saya belum belajar, saya tengok patung. Ada patung Buddha yang pakai buslet partai Buddha. Ada patung Santa Maria, ada patung Yesus Kristus. Semua patung-patung itu adalah simbol setan. Kenapa mereka merasakan tenang ketika menyembah itu? Dia bawa kayu yang menyala itu dari kawan garam. Kenapa dia tenang ketika menyembah itu? Karena setan meniupkan ketenangan ke dalam dirinya. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua ketenangan yang tidak datang dari Allah, maka itu ketenangan dari setan. Salah satu pintu setan masuk ke dalam hati adalah lewat musik. Makanya mereka di dalam gereja pakai musik, mereka di dalam kelenteng pakai musik. Apakah semua musik itu haram? Tidak. Musik religi yang membawa kepada kebaikan, isinya selawat, isinya lagu-lagu agama. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhul Musiqa wal Ta'ani, fikih musik, tapi musik-musik yang membawa kepada maksiat, maka itulah pintu setan masuk ke dalam hati. Adik-adik yang terbiasa mendengar musik, didengar sekali, didengar dua kali, didengar tiga kali. Ketika MP3-nya mati, suaranya tetap tinggal di dalam. Cobalah dengarkan musik. Dengar sekali, dengar dua kali, dengar tiga kali. Ketika TV-nya mati, ketika MP4, MP3-nya mati, ketika earphone-nya mati, tapi suara itu tinggal di dalam. Terngiang-ngiang. Itulah yang akan terus terdengar sampai kita mati nanti. Di ruang ICU, suara itu akan datang kembali.
sholli ala sayyidina Muhammad. Suara-suara itu yang akan datang ke telinga dia. Terdiam. Karena kita pernah ketika antara tidur dan jaga terdengar suara ayat. Antara tidur dan jaga terdengar suara mengaji. Suara agak-agak seperti itulah nanti suara itu datang. Bapak Ibu yang pernah mengalami, apakah waktu mau tidur, apakah ketika bangun tidur datang suara, begitulah suara itu datang di ambang sadar tidak. Tapi mana yang paling sering kita dengar, itulah yang muncul. Kalau sering mendengar MP3 Syekh Sudais, Abdul Rahman Sudais, itu yang akan datang. Kalau sering mendengar suara Suhud Asyurain, itu yang akan datang. Tapi kalau sering mendengar Kiai Raja Bujikaro, itu juga yang akan datang nanti terniat-niat. Jika kita sedang mau mati datang suara, mata terpejam tapi telinga tetap berfungsi, kedengaran suaranya datang. Nauzubillah. Setan terus membantu. Setan akan mengganggu. Makanya orang yang mau mati itu diganggu oleh jin, diganggu oleh setan. Makanya kita tak putus. Lakinu mau takut. Talqinkan orang yang mau sakaratul maut itu. Talqinkan ke telinganya. La ilaha illallah. Betapa beruntungnya bapak ibu punya anak yang soleh. Ketika bapak ibu tertarik, dia yang membisikkan ke telinga. La ilaha illallah. Maka katakanlah kepada pasangan anda, adinda, kakanda, aku ingin hubungan kita ini sampai akhir hayat, dan aku ingin kaulah yang akan membisikkan la ilaha illallah ke telinga. Ustaz ceramahnya sudah Ustaz sampaikan ke istri, sudah saya sampaikan. Dia bilang, aku ingin saat aku mati nanti, kaulah yang akan membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Begitu mau ya. Terus dia bilang,